Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eka Budiarti, Srinani Herawati, Lydia Rumbrapuk, dan Hoirinada Lutfiatul Muna akan menjelaskan mengenai materi vokal, semivokal dan diftong, dan asimilasi fonetis. Adapun hakikat atau definisi dari vokal itu sendiri, di mana vokal merupakan sebuah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara dan tanpa penyempitan atau hambatan dalam saluran suara di atas glotis. Jenis penggolongan vokal. Menurut posisi lidah yang membentuk ruang resonansi dibagi menjadi 3, yaitu vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Vokal depan dihasilkan dengan menggerakkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit, sehingga terbentuklah suatu rongga yang menjadi ruang resonansi antara bagian depan lidah dan langit-langit. Vokal tengah dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan dan bagian belakang lidah ke arah langit-langit, sehingga terbentuklah suatu rongga yang menjadi ruang resonansi antara bagian tengah lidah dan langit-langit. Vokal belakang dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan lidah ke arah langit-langit, sehingga terbentuklah suatu rongga sebagai resonansi bagian belakang lidah dan langit-langit. Penggolongan vokal menurut posisi tinggi rendahnya lidah. Jenis vokal dalam penggolongan ini dibagi menjadi 3, vokal tinggi, vokal madya, dan vokal rendah. Tinggi rendahnya tergantung dari dekat jauhnya lidah terhadap langit-langit. Contohnya, vokal rendah bunyi A, vokal madya bunyi E, dan vokal tinggi bunyi I. Jenis penggolongan vokal menurut peranan rongga hidung, yaitu vokal sengau dan vokal mulut atau oral. Vokal nasal sebagian besar dari arus udara keluar melalui rongga hidung dan segera terdengarlah kualitas nasal dari vokal sengau yang bersangkutan. Adapun pengucapan vokal oral yaitu di mana seluruh arus udara keluar masuk melalui rongga mulut langit-langit lunak dinaikkan menutup ke jalan rongga hidung. Kemudian, penggolongan vokal menurut peranan bibir. Ada 2 jenis vokal, yaitu vokal bundar dan vokal tak bundar. Contoh vokal tak bundar yaitu bunyi I, dan apabila vokal tersebut dibundarkan menjadi U. Berikutnya, jenis penggolongan vokal menurut lamanya pengucapan vokal. Dalam mempertahankan posisi alat-alat bicara yang sama, vokal ini dapat digolongkan menjadi vokal panjang dan vokal pendek. Lamanya itu sendiri disebut kuantitas. Berikut merupakan bagian yang memperlihatkan keenam vokal bahasa Indonesia berdasarkan parameter tinggi, rendah, dan depan belakang lidah. Fonem I adalah vokal tinggi depan dengan kedua bibir agak terentang ke samping. Fonem U juga merupakan vokal tinggi, tetapi yang meninggi adalah belakang lidah. Vokal itu diucapkan dengan kedua bibir agak maju ke depan dan sedikit membundar. Fonem E dibuat dengan daun lidah dinaikkan, tetapi agak lebih rendah daripada untuk I. Vokal depan sedang itu diiringi dengan bentuk bibir yang netral, artinya tidak terentang dan juga tidak membundar. Perbedaan antara E dan I dalam hal ketinggian lidah mirip dengan perbedaan antara O dan U, kecuali bahwa O dan U adalah vokal belakang. Bentuk bibir untuk O kurang bundar dibandingkan dengan U, lain halnya dengan E. Dan fonem E adalah vokal sedang rendah. Bagian lidah yang agak dinaikkan adalah bagian tengah dan bentuk bibir juga netral. Definisi atau hakikat semivokal. Semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran dan tidak muncul sebagai kata inti suku kata. Semivokal bukanlah vokal yang murni, bukan pula konsonan yang murni, tetapi secara praktis dianggap sebagai konsonan saja. Contoh sederhana semivokal yaitu bunyi W yang tadi adalah bunyi W yang bundar, artinya W bilabial. Akan tetapi, bunyi W itu dapat diartikulasikan juga secara labiodental. Artinya, bibir bawah didekatkan pada gigi atas, tetapi tidak sedemikian dekat sehingga menjadi bunyi V.
Maka dari itu, bunyi W yang labiodental dipandang sebagai semivokal. Selanjutnya, definisi mengenai diftong. Diftong merupakan dua vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu hembusan nafas. Pada waktu pengucapannya ditandai oleh perubahan gerak lidah yang berfungsi sebagai inti suku kata. Contoh sederhana diftong, bunyi au dalam kata Indonesia yaitu kalau atau ai dalam kata Indonesia balai. Tetapi a dan u ini dalam kata Indonesia daun atau a dan i dalam kata Indonesia air adalah contoh dari dua vokal tunggal saja. Asimilasi fonemik. Asimilasi ialah saling pengaruh yang terjadi antara bunyi yang bertampingan atau bunyi kontigu, atau antara yang berdekatan tetapi dengan bunyi lain di antaranya dalam ujaran atau bunyi diskret. Istilah Inggris untuk asimilasi adalah assimilation. Contoh sederhana asimilasi fonetis. Bunyi T dalam bahasa Inggris yang biasanya diucapkan secara apiki alveolar tetapi bisa terdapat sebelum bunyi S, maka menyesuaikan diri dengan artikulasi lamino alveolar. Bunyi S tersebut menjadi lamino alveolar sendiri T dalam kata stop misalnya. Asimilasi fonemik. Asimilasi dapat juga berakibat pada perubahan bunyi. Sebagai contoh, bandingkan kata Belanda hand tangan dibandingkan dengan kata diminutif hand C tangan kecil, morfen diminutif J on leg karena bunyi I sehingga menyebabkan tiga hal yaitu 1. D itu bunyi T dalam hal ini diartikan sedikit ke belakang menjadi medio laminal. 2. Bunyi mengalami perubahan artikulasi yang sama dan hal itu mudah dimengerti karena T dan N adalah homorgan yaitu menjadi media laminal juga. 3. Vokal A itu diubah menjadi vokal yang sedikit lebih tinggi dan sedikit lebih depan dibanding dengan vokal A dalam kata band karena tidak ada perubahan fonem, maka asimilasi bersifat fonetis saja dan arah asimilasi adalah agresif. Sekian dari video presentasi kami dari kelompok 3. Semoga materi yang dipaparkan bisa dipahami dan mudah untuk dipahami. Terima kasih.